Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Khilafah News dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali bersama dengan saya Aziz Rohman di program Kabar Petang edisi Selasa 28 Juni 2022. Insya Allah beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda mencermati dan menelaah berita paling menarik dan paling populer hari ini bersama narasumber yang kompeten di bidangnya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal kedua tahun 2022 di kisaran 4,8% sampai 5,3%. Hal ini menjadi bukti bahwa Indonesia tidak termasuk negara yang ambruk ekonominya. Sri Mulyani sebagai bendahara negara ini menyebutkan bahwa realisasi pertumbuhan ekonomi 2022 kemungkinan akan mendekati level atas, yakni sekitar 5%. Namun realisasi tetap menunggu perhitungan Badan Pusat Statistik atau BPS. Proyeksi ekonomi kuartal kedua 2022 dalam hal ini masih kisaran 4,8% dengan upper end di 5,3. Kita mungkin memperkirakan akan mendekati angka 5 daripada lower bound-nya. Tapi nanti kita akan lihat angka bulan Juni ini, kata Sri Mulyani di dalam konferensi APBN kita hari Kamis 23 Juni yang lalu. Nah pemirsa, apakah Indonesia tidak bernasib sama seperti Sri Lanka dan juga Pakistan? Apakah Indonesia tidak akan mengalami krisis utang? Serta bagaimanakah kondisi kebijakan fiskal dan utang Indonesia? Pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan seorang pakar ekonomi syariah. Beliau adalah Bung Dr. Arim Nasim. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Arim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Kang Aziz, sehat? Alhamdulillah sehat. Anda sendiri gimana nih Bung Arim, sehat Bung? Alhamdulillah, insya Allah, walaupun ada sedikit serak-serak ya, karena ini agak takut. Mohon maaf kalau suaranya serak-serak basah. Ya, insya Allah. Baik Bung, ini langsung saja nih kan, sebagaimana kita ketahui bersama, ini kan pemerintah meyakini bahwa Indonesia tidak akan bernasib sama seperti Sri Lanka dan juga Pakistan, di mana kedua negara itu sedang mengalami krisis utang. Nah, menurut Anda sendiri ini Bung Arim, bagaimanakah tanggapan Anda terkait dengan kondisi kebijakan fiskal dan utang pemerintah Indonesia saat ini? Iya, terima kasih Bung Aziz ya. Mohon maaf, ini kayaknya nggak tahu nih, gangguan internetnya di saya atau di Bung Aziz. Ya. Ini tersendat-sendat. Baik, kalau kita lihat dari pernyataan Bu Sri Mulyani, memang kadang-kadang kontradiktif ya. Dia sebelumnya kan menyatakan bahwa siap-siap Pak, kita akan kena imbas krisis keuangan global, terutama dampak dari krisis yang terjadi di Amerika Serikat. Kemudian juga Sri Lanka dan juga Pakistan. Nah, kita lihat bagaimana kondisi keuangan Sri Lanka sehingga dia menghadapi krisis yang terjadi hari ini. Kalau kita perhatikan, Sri Lanka itu kan dia gagal bayar utang, gitu kan. Utang Sri Lanka itu totalnya sekitar 45 miliar US dollar. Ke Cina aja itu ada sekitar 8 miliar US dollar atau sekitar kalau dirupiahkan itu 118,4 triliun. Artinya utang saya kira yang cukup besar untuk ukuran Sri Lanka. Ya. Kemudian yang kedua, faktanya kalau kita lihat Sri Lanka karena dia gagal untuk bayar utang kemudian tidak ada, ya berarti kan anggaran negara itu betul-betul defisit, artinya tidak punya dana. Sehingga akhirnya apa? Karena utang sudah membengkak, dia tidak bisa menambah utang baru, ya kan? Sehingga tidak bisa mengimpor minyak. Ya. Yang ini yang kita saksikan, mereka kemudian antri bahan bakar minyak, termasuk di dalamnya juga kesulitan untuk mengimpor bahan pangan, ya. Karena naik ataupun juga karena kesulitan keuangan.
Dan yang ketiga yang membuat kemudian perekonomian Sri Lanka semakin jatuh, itu adalah devisa yang semakin menurun. Bahkan mungkin, ya, saya nggak tahu ya angka pastinya itu kan. Cuman yang jelas ketika kondisi ini terjadi, ya, COVID-19 itu salah satunya pemicu pemasukan Sri Lanka dari devisa yang berasal dari turis itu betul-betul sangat terganggu gitu kan. Nah inilah saya kira kondisi ekonomi Sri Lanka yang akhirnya kemudian gagal bayar dan terjadilah krisis energi dan krisis pangan. Nah lalu kita lihat Indonesia itu kan, apakah betul Indonesia itu aman? Kita lihat yang pertama dari sisi utang gitu kan. Kalau bicara terkait dengan fiskal itu terkait dengan pertama pendapatan, yang kedua kan kebijakan belanja negara. Pendapatan sumbernya dari mana, belanja kemudian dialokasikan kemana. Nah dari situ kita akan mendapat gambaran apakah fiskal kita sedang sehat-sehat saja atau tidak itu kan. Kalau kita perhatikan sampai bulan Mei kemarin, utang Indonesia itu sudah menyentuh di angka 7.002 triliun, angka yang sangat fantastik. Gitu kan. Bunganya aja membebani APBN untuk tahun 2022 ini, itu menyentuh angka 407 triliun. Sementara defisit APBN itu diperkirakan 840 triliun. Nah, pertanyaannya dari mana kok bisa ngambil kesimpulan aman-aman saja itu kan? APBN defisit, bunga sangat mencekik gitu kan. Sementara pendapatan yang sangat kemudian diandalkan itu dari pajak. Sampai kita tahu kan semua sektor sekarang dipajaki oleh negara ya. Sudah naik PPN jadi 11,5%, kemudian online juga akan kena pajak, dan dari satu sisi kalau kita lihat ya harga minyak itu kan semakin tinggi gitu kan. Jadi nanti kita lihat juga sisi lain devisa kita juga semakin turun nih kan. Imbas dari apa? Imbas dari krisis global. Jadi saya melihat ya pernyataan bahwa Indonesia aman-aman saja itu masih diragukan gitu kan. Kenapa? Karena pernyataan yang sama, kita ingat krisis 98 ketika menimpa Thailand. Wah, para pejabat Indonesia kan dengan bangganya Indonesia nggak akan kena karena fundamental ekonomi Indonesia sangat kokoh. Tapi apa yang terjadi ketika krisis itu kemudian menimpa Indonesia, ternyata lebih parah dibandingkan dengan Thailand, ya, dan lebih lama juga bangkitnya dibandingkan dengan Thailand. Ini yang terjadi gitu kan. Jadi saya nggak begitu percaya pernyataan-pernyataan pemerintah yang mengatakan bahwa wah kita aman-aman aja, beda dengan Sri Lanka dengan Pakistan. Kenapa? Karena dari sisi struktur fiskalnya itu nggak jauh beda. Terbelit utang, ya, kemudian juga mengandalkan pajak APBN-nya, defisit APBN yang sangat besar, itu kan menunjukkan bahwa fiskal Indonesia sedang tidak sehat-sehat saja. Apalagi pernyataan terbaru dari Menteri Zulkifli Hasan, gitu kan, nggak mungkin lah pemerintah katanya menambah subsidi lagi, gitu kan, karena pemerintah sudah menggelontorkan subsidi sampai 502 triliun, walaupun angkanya dari mana Allah alam, gitu kan. Dia mengatakan ada 502 triliun untuk subsidi. Siapa yang menikmati, nah itu yang kita juga menjadi tanda tanya. Itu saya lihat ya, kalau saya perhatikan. Ya, baik Bung. Lantas kemudian jika memang kondisinya seperti itu, apakah krisis yang sedang dialami oleh Sri Lanka nantinya juga bisa terjadi di Indonesia ini? Mohon penjelasannya. Kalau kita melihat ya data-data, ini kan krisis Sri Lanka itu kan sebenarnya bukan juga satu kesatuan ya. Kalau bukan terpisah maksudnya dengan kondisi krisis global. Secara umum kalau kita perhatikan kan krisis yang menimpa Sri Lanka selain tadi ya karena memang fiskalnya yang memang buruk ya karena ketergantungan kepada utang ya dan juga kepada impor, ada yang sebenarnya memperparah kondisi ekonomi global saat ini ya. Yang pertama yang sering kemudian dijadikan kambing hitam itu kan perang Ukraina-Rusia. Perang Ukraina-Rusia ini
Menyebabkan apa? Menyebabkan kenaikan harga energi dan kenaikan harga pangan. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat ya, krisis juga ditambah dengan COVID-19 ya, yang saya kira belum selesai secara tuntas, kan? Karena di beberapa negara itu juga muncul ya terkait dengan dampak dari COVID-19 ini, termasuk tadi saya katakan di Sri Lanka itu kan juga devisa mereka menurun drastis. Kenapa? Karena kunjungan wisata yang sangat rendah. Dan yang ketiga itu kan kebijakan dari Cina, ya, ekonomi Cina yang sedang juga dilanda apa istilahnya krisis juga. Salah satunya terkait dengan dampak dari COVID tadi ya. Cina kemudian menargetkan angka COVID zero, sehingga akhirnya ini saya kira berdampak ke global, ekonomi global. Nah, termasuk juga yang saya kira memperparah itu adalah krisis di Amerika. Krisis di Amerika Serikat itu kan berdampak kebijakan Amerika Serikat menaikkan suku bunga. Fed itu menaikkan suku bunga. Akhirnya apa? Dampaknya bagi negara-negara berkembang ada yang disebut dengan apa ya, outflow ya, dana yang kembali ke kandangnya. Banyak dana-dana yang dari Eropa, dari Amerika, dengan kebijakan Fed ini, maka itu mengalir kembali. Kenapa? Karena investasi yang kemudian istilahnya itu apa, di imbal investasi yang diberikan oleh Amerika Serikat itu kan lebih besar ya, dengan naiknya suku bunga. Akhirnya apa? Banyak investor-investor terutama yang di pasar modal menarik dananya dari negara-negara berkembang ya pulang kampung, karena kan kebijakan Amerika Serikat, salah satu kebijakan Amerika Serikat kenapa menaikkan suku bunga Fed ya, suku bunga bank sentralnya itu tujuannya itu kan untuk menarik dolar ke mereka itu kan, istilahnya dolar pulang kampung. Nah, apa dampaknya bagi negara-negara berkembang, terutama kalau kita lihat dalam konteks Indonesia ini sangat nyata itu kan. Pertama ya kan, kalau kita perhatikan dampak dari resesi global, termasuk juga kebijakan Amerika Serikat tadi menaikkan suku bunganya, itu kan, itu telah terjadi arus modal asing yang keluar, outflow tadi ya kan, akibat Fed menaikkan suku bunga. Data yang saya dapatkan itu di bulan Mei aja itu sudah ada 9,6 ya triliun, 96,49 triliun dana yang dari Indonesia itu keluar, outflow. Itu yang pertama. Yang kedua, faktanya kalau kita lihat data minggu ini aja, kita lihat rupiah itu makin melemah. Karena kembali pada hukum permintaan penawaran, ketika dolar banyak keluar, maka otomatis rupiah melemah, gitu kan, dolar semakin menguat. Nah, kalau kita lihat 14 hari terakhir, data dolar, nilai rupiah terhadap dolar, itu kan sangat naik. Di awal 6 Juni itu, dolar berada di angka 14.450. Di 20 Juni kemarin itu sudah bertengger di angka 14.850. Ada kenaikan 400 rupiah per dolar gitu kan. Nah, apa dampaknya terhadap ekonomi lokal? Ini yang sangat pasti itu adalah bahan baku yang diimpor. Dan kita tahu kan, sebagian besar bahan baku kita itu tergantung pada impor, industri makanan, apalagi industri strategis. Industri makanan seperti kedelai, susu itu kan. Kemudian juga pangan, gitu kan, yang lainnya, gandum misalnya. Itu kan sangat tergantung pada impor. Sudah mah kemudian naik karena adanya memang pasokan yang kurang karena krisis perang Ukraina Rusia, ditambah lagi kemudian rupiah yang kemudian juga melemah. Akhirnya apa? Ya itu kan sudah dipastikan naik. Ketika kemudian ini naik, ya bahan baku semakin mahal, maka produk
itu juga semakin mahal. Gitu kan. Itu yang kedua kalau kita lihat data ekonomi Indonesia. Kemudian yang ketiga kalau kita saksikan deh kan, yang ketiga perdagangan kita ekspor turun. Data pusat statistik ya di bulan Mei itu menunjukkan ekspor kita turun sebesar 21,29%. Jadi ini kan sangat besar gitu kan. Jadi itu sudah tiga faktor yang mempengaruhi ekonomi Indonesia. Ya. Jadi modal keluar, kemudian yang kedua tadi ya dolar menguat, rupiah melemah, berdampak pada bahan baku yang kemudian mahal, dan yang ketiga ekspor kita kemudian turun, berarti apa? Pendapatan masyarakat menurun, ya kan? Devisa juga turun, dan yang terakhir kalau kita lihat harga minyak itu masih tinggi, sementara kita tahu hampir 50% minyak kita itu sangat tergantung kepada impor, gitu kan. Maka ketika harga minyak itu kemudian masih tinggi, maka ini juga beban APBN juga masih tinggi, ya. Sehingga saya kira sangat sulit untuk dihindari untuk menaikkan BBM. Makanya kan ini dilematis kan antara menaikkan dan tidak itu kan. Makanya kebijakan pemerintah sekarang tidak ingin juga populis, yang tidak populis artinya menaikkan, maka langkahnya itu adalah manipulasi. Pertalite belum dinaikkan, tapi stoknya dikurangi. Bahkan yang lucu itu kan nanti yang akan mendapatkan Pertalite itu mereka yang terregister melalui aplikasi. Nah ini kan menunjukkan ya bahwa memang sudah kelabakan ya kan untuk membackup harga minyak yang semakin tinggi itu kan. Nah dengan melihat indikator-indikator makro tadi, saya agak ragu mengatakan bahwa ekonomi Indonesia aman-aman saja itu kan. Itu hanya sekedar psikologis yang ingin ditunjukkan oleh penguasa saja itu kan. Paling nanti ketika kemudian terjadi ambruk, nah mereka akan menyalahkan, oh itu faktor eksternal yang tidak bisa kita kendalikan. Kan itu ujung-ujungnya yang biasanya muncul. Gitu kan. Itu barangkali Kang Aziz ya. Ya baik Bung, ini sedikit sebagaimana yang sedikit Anda singgung tadi ya, ini kan Kementerian Keuangan ini juga menyatakan optimis ya Indonesia tidak akan bernasib sama seperti Sri Lanka dan juga Pakistan. Bahkan Fabio Kacaribu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, menyebutkan fundamental ekonomi tanah air jauh lebih sehat. Nah, menurut Anda sendiri, apakah ekonomi Indonesia ini baik-baik saja dan apakah nantinya Indonesia tidak akan mengalami krisis utang? Ini mohon tanggapannya, Bung Arim. Ya, tadi kan sudah saya katakan kan, indikator 4 tadi ya, itu menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia tidak baik-baik saja. Kita lihat pernyataan Sri Mulyani tanggal 7 Juni ya. Ini ada satu data yang saya dapatkan, dia mengatakan suku bunga AS naik, siap-siap krisis keuangan. Itu kan pernyataan sebelumnya ya. Jadi kadang-kadang kalau kita lihat pernyataan para pejabat ini, itu kadang-kadang inkonsisten. Kita harus lihat juga itu kan. Kapan pernyataan itu dikeluarkan ya kan. Faktanya kita kan bisa lihat kan utang luar negeri itu sudah betul-betul mencekik gitu kan. Bunganya aja saya katakan tadi itu ada 407 triliun. Kemudian Zulkifli Hasan tadi Menteri Perdagangan dia mengatakan nggak mungkin pemerintah menambah lagi subsidi. Artinya sudah dipastikan tadi menurut saya BBM kalau tidak dinaikkan Pertalite pasti dibatasi dengan pembatasan yang sangat ketat. Artinya apa? Masyarakat dipaksa untuk membeli premium yang sudah naik harganya itu dari 9.500 menjadi 12.500. Itu pun katanya itu masih di bawah harga normal. Harusnya bisa menyentuh 16.000 menurut mereka. Itu yang kita lihat. Contoh lain, ini yang menarik kemarin. Walaupun ini mungkin ada kaitannya dengan APBN atau tidak, yang jelas kalau dikaitkan ada. Pemerintah itu mendapat tambahan kuota haji 10.000, gitu kan? Tapi nggak diambil. Apa penyebabnya? Dananya yang menurut saya tidak ada, gitu kan? Karena dana haji itu sudah terpakai untuk kegiatan-kegiatan pembangunan infrastruktur dan yang lainnya, gitu kan? Yang itu sudah diakui, gitu kan? Nah ini menunjukkan bahwa kondisi keuangan kita itu nggak sehat, sedang tidak sehat. Di mana mau dikatakan bahwa fundamental ekonomi kita itu kuat, karena kalau bicara tentang
fundamental ekonomi kan berbicara terkait dengan tadi ya, inflasi itu kan, terkait dengan defisit anggaran ya kan, kemudian juga neraca berjalan, itu kan tanda tanyanya hampir negatif semua. Defisit anggaran kita tahu tadi, defisit APBN menyentuh di angka 840 triliun. Ya. Itu baru prediksi bisa lebih gitu kan. Kenapa? Karena dengan kondisi ekonomi sekarang yang sedang betul-betul stagnan, ya kan, pendapat pajak saya kira akan menurun, ya kan. Karena kan pajak tumpuannya itu juga ternyata pada masyarakat kecil. Itu yang saya lihat. Contoh yang paling mendasar juga itu kan, pemerintah tidak bisa kemudian mengendalikan harga minyak goreng. Ini sesuatu yang sangat ironis. Ini kan terjadi sebuah kontradiksi gitu kan. Ini yang menurut saya ekonomi kita semakin buruk. Salah satunya contoh kasus minyak goreng aja. Di level konsumen, ya, di level konsumen itu minyak goreng tetap mahal. Berada di angka 24.000, naik 50% dari sebelumnya 12.000. Tapi ironisnya, bulan-bulan ini petani menjerit. Kenapa? Karena harga CPO itu jatuh, sawit jatuh. Ini kan ada, saya melihat di sini ada mafia, ada oligarki yang menguasai pasar minyak goreng. Sehingga mereka tetap bisa menjual dengan harga tinggi, tapi mereka tidak mau kemudian membeli CPO dari petani dengan harga yang wajar. Mereka jatuhkan harga. Ini kan saya kira kejahatan ekonomi yang luar biasa. Nah, kondisi ini masa mau dikatakan ekonomi kita masih normal. Bahkan ada isu sekarang untuk membeli minyak curah, minyak goreng curah, harus pakai aplikasi pelindung diri dan etika. Ini kan di mana kita mau mengatakan bahwa ekonomi kita baik-baik saja. Kebutuhan dasar aja minyak goreng itu tidak didapatkan dengan harga normal, tapi harus didapatkan dengan harga yang sangat mahal, kan? Itu yang saya lihat, kan? Ya, terakhir Bung, ini lantas kemudian jika memang kondisi Indonesia seperti demikian, ya, ini kira-kira bagaimana caranya agar fundamental ekonomi Indonesia ini bisa menjadi kokoh dan juga apa ya ukuran suatu negara bisa dikatakan memiliki stabilitas fundamental secara ekonomi. Mohon penjelasannya. Kalau kita lihat kan, yang namanya fundamental ekonomi itu kan beberapa indikatornya itu, pertama pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi itu positif. Yang kedua inflasi rendah, gitu kan. Yang ketiga defisit anggaran. Yang keempat ketergantungan kepada impor itu rendah, artinya negara itu mandiri. Nah, kalau kita ingin membuat fundamental ekonomi kita kokoh, tentu hal ini yang harus diperhatikan. Kalau kita bicara terkait dengan pertumbuhan ekonomi misalnya. Pertumbuhan ekonomi kita pertumbuhan ekonomi semu, bukan pertumbuhan ekonomi yang dibangun di atas sektor real, tapi pertumbuhan ekonomi lebih di backup oleh sektor masuknya modal melalui investasi tidak langsung di pasar modal. Itu yang membuat seolah-olah ekonomi kita tumbuh. Dan salah satunya adalah utang. Nah, yang kedua kalau kita lihat inflasi kita itu kan sangat tinggi itu kan. Ya, mungkin untuk barang tertentu rendah. Tapi kalau kita lihat indikator minyak goreng aja. Dari 12.000 ke 24.000 itu kan inflasinya hampir 100%. Belum minyak tadi, BBM. Kemudian harga-harga yang lain ini juga sangat tinggi. Defisit itu juga sudah kita sampaikan tadi. Defisit anggaran itu berada APBN itu di 840 triliun. Nah, kalau kita ingin membuat fundamental ekonomi kita kokoh, pertama berarti kalau kita bicara pertumbuhan itu harus pertumbuhan real. Jadi pertumbuhan real itu akan terjadi ketika apa? Ketika tidak ada sektor ekonomi non real, tidak ada bubble ekonomi. Dan itu hanya terjadi ketika sistem yang digunakan itu adalah sistem ekonomi Islam yang memang mengharamkan riba sebagai fondasi ekonomi. Mengharamkan bunga sebagai fondasi ekonomi, mengharamkan sektor non-real, apa yang terjadi di pasar modal sebagai aktivitas ekonomi. Nah, Indonesia kalau menggunakan tumpuannya sektor real, itu akan baru fundamental ekonomi Indonesia akan sehat. Itu pertama dari sisi pertumbuhan. Yang kedua,
dari sisi fiskal. Nah ini kalau kita bicara fiskal kan bicara APBN kan. Kalau bicara APBN bicara dari sumber pendapatan. Kalau kita bicara terkait dengan sumber pendapatan agar fundamental Indonesia itu kokoh, berarti pendapatan tidak tergantung kepada pajak dan tidak tergantung kepada utang. Apa yang harus menjadi sumber utama pendapatan negara? Berarti pertama dari pengelolaan sumber daya alam. Ya. Dan Indonesia kalau menggunakan syariat, ya, saya kira besar dana yang bisa dihasilkan dari APBN ini dari pengelolaan harta milik umum yang dikelola oleh negara. Tahun 97-98, maaf, sebelum terjadi krisis, pendapatan negara dari pendapatan APBN negara dari sumber daya alam dengan pajak itu masih imbang, 50-50. Pajak 50%, sumber daya alam 50%. Tapi kesininya itu jomplang. 80% dari pajak, 80% lebih dari pajak, ya, dari utang, baru sebagian kecil dari tadi ya, dari sumber daya alam, itu pun dari pajaknya. Maka kalau kita ingin menguatkan fundamental ekonomi, berarti kebijakan fiskal harus dirubah. Kebijakan fiskal akan kokoh kalau sumber utamanya itu tadi, pendapatan itu adalah tidak membebani rakyat dengan pajak dan utang, tapi diambil dari apa? Sumber daya alam yang dikelola oleh negara. Kemudian dari sisi pembiayaannya, yang membebani ekonomi Indonesia hari ini salah satunya itu bukan subsidi sebenarnya tadi, bunga utang luar negeri, bunganya aja kan tadi tahun ini aja 407 triliun. Nah kalau menggunakan ekonomi Islam ini nggak boleh dibayar karena haram, riba itu kan. Maka berarti nanti ada ruang fiskal yang sangat besar untuk apa? Untuk membangun negara ya. Dan yang ketiga, ketika berbicara terkait dengan pengeluaran dari sisi fiskal, itu pembangunan infrastruktur harus dilakukan untuk pembangunan infrastruktur yang memberikan efek yang besar bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Tapi hari ini kebijakan pembangunan infrastruktur itu bukan untuk kepentingan rakyat, tapi untuk kepentingan para kapitalis, gitu kan. Bahkan akhirnya banyak yang mangkrak, ya. Yang itu yang janji awalnya tidak menggunakan dana APBN, lagi-lagi kemudian membebani APBN. Pembangunan kereta api cepat Bandung-Jakarta, pembangunan IKN, pembangunan yang sudah misalnya berhasil selesai bandara di Jawa Barat Kertajati, yang sekarang fungsinya itu hanya jadikan tempat pra-wedding dan juga tempat main-main aja, wisata itu kan. Jadi nggak ada sama sekali kemudian dampak ekonominya. Nah itu dari sisi fiskal. Nah sekarang dari sisi kemandirian, kita itu negara agraris, semua pun bisa tumbuh dengan mudah. Tapi ironisnya, ya kita lihat singkong aja sampai harus impor. Ketergantungan yang luar biasa. Pangan kita itu pada impor. Kedelai tadi, singkong. Bahkan ironisnya garam pun itu juga impor. Ini menunjukkan bahwa memang pembangunan ekonomi kita itu tidak mengarah untuk menguatkan fundamental ekonomi, gitu kan. Justru malah semakin menjerumuskan negara kita itu kepada negara yang gagal. Jadi kenapa? Karena kalau kita lihat tadi kan, semua diselesaikan dengan impor tanpa mau kemudian berpikir untuk kemandirian. Bahkan ironisnya yang saya katakan tadi, ya, sesuatu yang suplainya produksinya besar, bahkan terbesar di dunia, minyak sawit pun negara tidak berdaya, gitu kan. Kenapa? Karena walaupun produksinya tinggi, gitu kan, melebihi kebutuhan dalam negeri, ternyata dikuasai oleh siapa? Oleh para kapitalis. Kenapa ini terjadi? Karena ada di sana liberalisasi pengelolaan sumber daya alam dengan prinsip kapitalismenya. Nah, jadi kembali ke tadi, kalau ingin fundamental ekonomi Indonesia kokoh, maka ya menurut saya tidak ada cara lain kecuali membangun ekonomi dengan perspektif Islam. Kalau menggunakan syariat Islam yang diterapkan dalam pembangunan ekonomi, insya Allah pembangunan ekonomi akan melahirkan fundamental ekonomi yang kokoh. Tapi selama pembangunan ekonomi berbasis
ekonomi kapitalis, riba, dan ketergantungan terhadap impor, jangan berharap akan melahirkan fundamental ekonomi yang kokoh. Pasti kropos dan sangat rentan untuk terjadinya krisis. Itu barangkali ya, Bung Aziz. Ya baik, Mas Awani, penjelasan yang luar biasa ini. Terima kasih Jayakumul khairan kasiron kepada Bung Arim Nasim atas penjelasannya dan juga atas kesediaannya hadir di Kabar Petang pada edisi kali ini. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di lain waktu dan juga di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Arim Nasim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, demikianlah Kabar Petang pada edisi kali ini. Semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Jangan lupa saksikan kami besok di jam dan channel yang sama. Dan jangan lupa juga like, comment, share, subscribe, serta klik tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari Khilafah News. Karena hanya disinilah Anda akan mendapatkan informasi aktual, terpopuler, dan tentunya dari sudut pandang Islam. Akhirnya saya Aziz Rahman beserta seluruh kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.